Baik, ini ada 3 pertanyaan terakhir dari teman-teman Gema Pakti. Jadi berapa 1-2 minggu yang lalu kali ya, lupa saya. Ini saya berpartisipasi di webinar dengan generasi muda Gema Pakti ini. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir. Oke. Izin bertanya, bagaimana cara memanfaatkan media teknologi untuk membuat konten kreatif yang menarik dan dapat diterima oleh masyarakat umum dengan tujuan memperkenalkan generasi muda. Ini konten yang menarik. Oke. Salam Rahayu, nama saya Sinta Juwita dari Bandung. Izin bertanya pada narasumber. Generasi milenial merupakan generasi yang sangat mahir dalam teknologi. Pada perkembangan ini yang membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, efisien, dan praktis. Namun sayangnya di Indonesia ini dapat dikatakan generasi milenial ini cenderung tidak peduli terhadap keadaan sosial sekitarnya ya, termasuk politik, ekonomi. Mereka cenderung fokus pada pola hidup bebas dan hedonisme. Oke. Pertanyaan bagaimana solusinya untuk merubah kebiasaan tersebut? Itu ya. Oke. Pertanyaan yang satu lagi, saya Rohmat Hidayat, bahwa saat ini para pemuda dalam menggunakan media sosial seringkali ikut-ikutan yang belum tentu sesuai dengan jati dirinya. Jadi ini ke arah kebiasaan hedonisme mirip-mirip lah ya. Langkah apa yang harus dilakukan para pemuda dalam menggunakan media sosial agar bermanfaat dan dapat menguntungkan, bukan malah menjerumuskan? Jadi ini sama nih kira-kira yang dua terakhir. Yang ini membuat konten kreatif yang menarik, yang diterima masyarakat umum, tujuan memperkenalkan. Oke. Kira-kira gini, taktik dan strategi untuk membuat konten yang kreatif. Kita sering berpikir bahwa konten itu harus multimedia lah, gambarnya harus bagus lah, terus pakai software yang gila lah buat ngeditnya segala macam. Sampai ada iklan di YouTube-nya sih. Apa sih namanya iklannya kemarin teh? Aduh, sampai lupa saya. Ada iklannya yang bikin video yang bagus tuh, apa sih namanya? Yang videonya video animasi yang bagus segala macam. Oke. Nah, saya pikir kesalahan yang kayak bikin videonya kayak gini lah, menarik buat dilihat kayak gini. Jadi lebih ngelihatnya kulit dan visualnya. Kalau saya lihat sih itu nggak salah sih, bikin konten yang kayak gitu nggak salah, karena emang orang akan langsung lihat gitu. Oke, jadi gini ceritanya. Ini taktik yang saya pakai. Kalau Anda lihat konten saya garing, asli garing banget nih. Ono Center dulu ya. Saya masuk ke Ono Center, klik sini, video. Coba lihat konten saya, garing loh. Ini konten saya tuh garing banget ya. Kalau dilihat dari sisi videonya, visualnya garing, asli tidak menarik. Gambarnya kayak ginian, coba. Gambarnya kayak gini. Aduh, on lah gambarnya, on banget. Kontennya kayak gini banget. Oke, tidak menarik. Terus saya browsing ke web. Biasanya saya browsing ke web. Apa sih yang menarik dari browsing ke web? Semua orang juga bisa browsing ke web. Cuman mungkin perbedaan utamanya kayak gini. Jadi kalau dilihat dari konten, jadi ada orang yang berpikir bikin konten. Ini konten. Ini harus tampilan bagus, animasi bagus, terus didesain dengan baik ya, dirancang bagus. Jadi bagus, kontennya bagus. Oke, kalau saya enggak. Saya parah banget. Ini apa adanya. Kalau teman-teman udah ngelihat apa adanya, nggak ada apa bumper di depan, bumper belakang gitu, kagak ada apa-apa dah. Pokoknya ono ngomong direkam kayak gini aja persis. Ngomong direkam. Oke. Cuman ada yang beda utama, ntar kelihatannya. Jadi dua-duanya dilihat. Jadi ini kalau kita lihat, ini pemirsa di internetnya. Oke, pemirsanya ada di sini ya, pemirsa.
Jadi pemirsa akan ngelihat kedua-duanya. Dua-duanya ngelihat sih. Dan orang udah kasih komentar ke saya sih, Wono itu videonya kok rekaman langsung dinaikin, kagak diedit, kagak diapain, dan naik dah. Gak ada waktu, nggak punya duit juga buat ngedit, bayar orang buat ngedit, aduh capek deh, nggak punya. Jadi ini apa adanya, cuman yang akan kelihatan banget nanti di sini sih sebenarnya. Kenapa suatu konten jadi menarik? Kalau saya nih, prinsip saya sih kayak gini, prinsip ya. Anda bisa ngeliat di sini nih, di pertanyaan, komen, oke. Nih, orang langsung bilang, saya suka kalau yang ini. Seksual bukan? Gitu. Dan orang ngasih info, nih kalau ada kayak gini nih untuk Silk Road, oh, saya kasih komen nih, oke, nuhun, saya bereaksi, oke. Kata bacanya, ini kata kunci. Saya jadi ketawa sendiri. Oke. Cuman saya buang ya, I haven't respond. Ini kalau dilihat kebanyakan ini baru-baru yang di atas ya. Yang di bawah baru banyak yang udah agak lama. Ini kelihatan saya kasih respons. Jadi banyak yang saya kasih respons, ini masih kebanyakan baru-baru soalnya. Ini kasih respons. Ini masih belum sempat saya kasih respons. Tapi kalau lihat ke bawah nanti banyak yang saya responin. Gitu. Oke. Jadi banyak yang direspons. Kadang-kadang saya kasih ini doang sih, kasih apa sih namanya, jempol. Ini saya kasih belajar di Pak Ono, alhamdulillah mudah dimengerti. Saya kasih alhamdulillah kayak gini. Saya kasih jempol juga deh. Ini ada masukan, Bang ajarin cara bobol wifi dari Evil Twin. Ada yang kayak gitu. Jadi ada yang kasih masukan, ada yang kalau masukan mulai saya lihat dulu. Saya punya waktu nggak buat apa permintaan atau masukan yang dikasih. Kalau cuman cukup pakai kata-kata, saya akan kasih respon dengan kata-kata. Jadi apa yang terjadi di sini adalah pemirsa akan baca dan pemirsa nanya. Mereka akan nanya di sini. Nah, di sini beda utamanya. Tanya, dan ini kalau ini si pembuatnya ya, istilahnya content creator. Ini si pembuatnya, pemirsa akan nanya. Nah, terus dari pertanyaan bisa saya jawab. Kalau kita lihat nanti banyak yang saya jawab sih, ntar jawab. Bisa juga dari pertanyaan, kadang-kadang ada request, Mono, tolong dong bikin yang ini, tolong dong bikin yang itu. Dan request itu saya bikin sering, kadang-kadang jawaban pertanyaannya juga berupa video, gitu ya. Jadi request itu jadi konten. Jadi masukan dari pertanyaan ini akhirnya jadi konten. Jadi pertanyaan ini jadi konten. Akibatnya apa yang terjadi? Ini lingkarannya jadi interaksi, jadi ini banget loh, interaktif banget. Apa yang terjadi? Akhirnya pemirsa merasakan jadi bagian dari konten ini karena apa yang diposting memang di request, diminta dan sebagainya. Coba kita lihat analisa video yang ada ya. Ini video yang terbaru yang saya upload ya, ini ada langsung ada 300. Ini ada 27 komen nih. Ini video yang ini judulnya yang kedua dari bawah atas ya. Instalasi Parrot OS. Ini coba lihat komentarnya. Oke. Ada notif langsung nonton. Akhirnya review Parrot OS. Jadi dia merasa bagian, Muhammad Adha ini merasa bagian dari video tadi. OS kesukaan untuk distro. Jadi apa yang diposting memang jadi bagian dari yang dicari dari pemirsa ini. Jadi
komentar pertanyaan ini direspons dalam bentuk konten dan akhirnya jadi komentar lagi bahwa oke, ini bagian dari saya gitu. Ini yang penting sih sebenarnya. Jadi konten yang menarik adalah konten yang menjadi bagian dari si pemirsa. Bukan, kalau saya jujur bukan hanya ini. Kalau saya nggak sanggup yang ini karena saya emang nggak ada waktu ya buat yang ini. Tapi kalau teman-teman yang punya waktu segala macam, bikin animasi bagus, tampilan bagus, rancangan bagus, oke, nggak masalah. Silakan dibuat. Tapi yang lebih penting adalah yang ininya sih sebenarnya. Seringkali kita bikin video bagus segala macam, tapi tidak ada reaksi pada saat ada pertanyaan segala macam. Akhirnya pemirsa jadi pemirsa aja di nonton. Kalau saya, pemirsa jadi bagian dari konten itu juga. Ini yang lebih dahsyat dari konten kreator itu. Itu ya. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan yang ini nih. Bagaimana cara memanfaatkan media teknologi untuk membuat konten kreatif yang menarik yang dapat diterima masyarakat. Jadi supaya bisa diterima dengan oleh masyarakat adalah menjadikan masyarakat jadi bagian dari konten. Jadi masyarakat ikut berinteraksi dengan konten tadi. Masyarakat ikut berinteraksi dengan apa yang kita posting. Yang kita posting merupakan memang kebutuhan masyarakat tadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Interaksinya ini kalau yang saya kasih lihat barusan adalah lewat YouTube. Tapi saya berinteraksi nggak lewat YouTube banyaknya, jujur. Saya berinteraksinya lewat Twitter. Nih saya kasih lihat Twitter saya. Ini Twitternya. Ini Twitternya, saya ngobrolnya di sini sih sebenarnya. Jadi ini yang sebelah kiri ini yang ngobrol. Ini saya monitoring kalau ada orang ada kata banjir, saya lihat postingnya apa tentang banjir. Soalnya banjir itu sensitif banget buat kita yang tinggal di Jakarta. Kalau gempa bumi barangkali yang ada gunungnya. Kalau kita di Jakarta urusannya banjir. Kalau yang ini, kalau ada kata-kata Kominfo, saya monitoring. Ada apa sih yang orang ngomongin COVID tentang apa? Tapi kok ada koran tema jadi bajingan ya? Waduh, seru banget nih urusannya kayaknya. Waduh. Oke. Jadi saya bisa monitoring apa yang terjadi di Kominfo, apa yang terjadi di banjir, dan apa interaksi dengan saya langsung. Tapi kalau kita lihat sih, ininya ini banget. Kata-katanya nggak ada caci maki apa segala macam di sini. Kita ya diskusi biasa-biasa aja, santai, ngobrol santai. Ini belum sempat saya bahas nih, tolong bahas materi DevOps Om, Docker, Kubernetes, Jenkins, AWS dan lainnya. Ada yang request nih, request. Jadi ini saya masukin ke agenda saya. Oke, kalau saya ada waktu mungkin saya akan pelan-pelan Docker sudah pernah saya bahas sih. Tapi yang lain DevOps sudah pernah saya bahas. Tapi yang lain ini belum terlalu dibahas nih. Kubernetes, Jenkins, AWS belum terlalu dibahas. Jadi ini masukan buat saya. Kalau saya nanti posting, ini Mr. Robot ini pasti akan suka dengan posting tadi. Jadi ini juga request nih, bisa beri gambaran antara Ubuntu dan CentOS kah Pak gitu. Jadi kalau kita posting seperti ini, mereka jadi bagian dari teman-teman itu akan jadi bagian dari posting saya, dan akibatnya konten kita akan terus bergulir dari situ. Jadi jadi pemirsa merasa memiliki dengan konten tadi. Jadi pertanyaan ini tidak harus dari YouTube aja. Jadi ini bisa di YouTube, bisa di Twitter, bisa di FB, bisa di LinkedIn, bisa di Instagram dan sebagainya. Oke, jadi medianya, platform yang dipakai buat interaksi semua platform dipakai, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat Mbak Parida tentang konten yang menarik tadi. Jadi intinya adalah bagaimana supaya konten jadi si pemirsa jadi bagian dari konten. Nah, sekarang urusannya urusan kebebasan dan hedonisme. Intinya ginilah, kalau kita, buat anda yang masih muda ya, saya udah tua soalnya. Umur saya tinggal sebentar lagi. Anda umurnya masih lama. Tapi kalau udah menjalani hidup sih 20 tahun, 30 tahun nggak lama sih, sebentar juga sih sebenarnya. Oke, jadi waktu kita bikin konten dan sebagainya, ini bukan sekedar kita jadi beken, follower banyak, udah gitu orang banyak kita bisa nyerang orang lah, kadang-kadang gitu ya, menyerang orang lah,
Kadang-kadang kita seneng, orang ada yang sengsara. Itu kalau yang prank-prank kayak gitu kan, orang ada yang seneng gitu, orang sengsara. Udah gitu orang pada nonton, seneng orang sengsara. Jadi ada yang tujuannya sesaat, memang kayaknya enak, asik gitu, ngeliat orang sengsara lucu gitu ya, sesaat. Udah gitu banyak yang nonton, udah gitu wuih, gitu kan. Ada yang level yang itu. Tapi ada konten yang jangka panjang. Jadi konten creator waktu membuat konten, kita bisa ngelihat pola pikir si content creator itu untuk jangka seberapa jauh dia sebetulnya untuk bikin konten tadi. Karena konten yang dia buat ini akan balik lagi ke content creator dalam hal, ini saya kasih lihat lah. Ini urusannya ke karir sih sebenarnya. Tujuan hidup dan karir sih sebenarnya. Saya tulis dulu lah, tujuan hidup dan juga karir lah. Kalau yang sederhana karir sih sebenarnya. Karir kita seperti apa? Karena apa yang kita posting di YouTube, di Instagram, di media sosial segala macam, ini akan dilihat oleh semua orang, termasuk oleh orang-orang yang akan memberi kita kerjaan. Gitu ya. Jadi semua orang akan melihat postingan kita di media sosial tadi, dan ini akan menentukan keputusan dari orang-orang yang ngasih rejeki pada kita, yang akan ngasih kerjaan pada kita. Kalau tujuannya hanya untuk mana nih, kebebasan dan hedonisme, itu jangka pendek banget. Emang lu mau hidup dari hedonisme, lu bisa makan dari hedonisme? Kan enggak juga ya. Jadi kalau kita mau hidup sampai tua dan bisa sukses sama tua, kita nggak mungkin ngandalin ini, nggak mungkin ngandalin hal-hal yang menjerumuskan, karena itu biasanya jangkanya pendek banget gitu. Oke, kita bisa prank orang misalnya, orang bisa seneng, terus kita bisa tambah follower, so what gitu ya. Udah gitu terus apa? Terus emang dengan kita ngeprank terus kan, emang orang yang mau ngasih duit seneng ngasih duit terus ke tukang ngeprank ini? Kan akhirnya juga itu bisa balik ke, bisa menjatuhkan si ngasih duit loh, hati-hati. Jadi cara berpikirnya gitu. Kalau kita sering ngeprank segala macam, misalnya hal yang jelek-jelek, duit itu juga belum tentu akan datang terus. Mungkin sekali dua kali duit akan datang ya. Cuman kalau terus, kan orang lagi ngeliat ini yang sponsorin siapa sih? Oh, perusahaan ini yang sponsorin, berarti perusahaan ini brengsek dong. Kayak orang jadi mikir gitu kan, ngapain gue beli barangnya dia? Kerjanya ngasih support orang yang kerjanya yang ngaco-ngaco, hedonisme segala macam tadi. Udah, gue nggak mau gitu. Bisa kayak gitu. Jadi waktu orang ngasih sponsor pun, orang akan berpikir perusahaan yang ngasih sponsor akan berpikir 2-3 kali sebelum ngasih sponsor. Dia akan ngevaluasi dulu, terutama efek negatif terhadap perusahaannya. Kalau dia ngasih sesuatu, dia pengen perusahaannya jadi naik dong ratingnya, dia pengen perusahaannya jadi bagus namanya. Jadi dia akan berusaha supaya ngasih sponsor pada mereka yang memberi efek positif pada si perusahaan tadi. Kira-kira itu. Jadi cara berpikir harus berpikir jarak jauh sih. Kita nggak mungkin terus-terusan negatif dan terus berharap kita dapat rezeki dari situ karena kita punya banyak yang follow. Jadi banyak follow belum tentu ngasih rezeki. Jujur dulu ya, saya ini dapat 0 rupiah dari YouTube. Walaupun follower saya 90 ribuan sekian, nggak ada duit sepeser pun yang saya dapat dari iklan. Jadi ya gue ngomong seenaknya aja kayak gini, orang gue nggak dapat iklan dari YouTube, jadi santai aja. Jadi saya kalaupun followernya gede ya mudah-mudahan dapat iklan dari YouTube. Cuman kan iklan juga lama-lama YouTube juga ngelihat kan, wah ini tukang iklannya kayaknya iklannya nggak suka gitu dengan yang video yang nggak bagus atau konten yang nggak bagus itu. Ya udah, ntar iklannya juga bisa lari loh, hati-hati. Dan ini sudah terjadi sama media televisi kita, sama media radio kita. Jadi karena kontennya tidak terlalu menarik, akibatnya iklannya lari. Iklannya lari kemana? Ke media yang lebih menarik. Kebetulan media yang lebih menarik namanya YouTube. Jadi iklannya lebih lari ke YouTube. Makanya pusing nih. Radio udah kerasa banget. Udah susah dapat duit di radio. TV udah mulai kerasa sekarang. Selama ini TV masih selamat kemarin karena ada pemilu. Jadi banyak yang orang-orang partai yang ngasih duit ke TV buat pemilu. Tapi sekarang pemilunya udah nggak ada. Pemilu masih berapa tahun lagi nih? Ini dalam hidup berapa tahun lagi pusing nih TV karena nggak punya duit, puyeng dia. Jadi ada masalah besar di situ sih sebenarnya. Oke.
Jadi sama aja sih sebetulnya. Intinya sih sederhana. Duit akan datang pada saat si konten itu positif. Karir kita akan bagus pada saat konten itu positif. Pada saat konten itu baik. Dan pada saat konten itu baik sekali, kalaupun duit nggak bagus, karir biasa-biasa aja, itu pasti ada sesuatu yang bagus di kemudian hari di ujung sebelah sana. Kalau banyak orang yang dapat manfaat dari konten yang kita buat, paling nggak orang ngasih doa, dan itu penting sih sebenarnya. Doa itu penting buat kita kelak di kemudian pada saat kita udah nggak ada di dunia ini. Jadi tetap aja ada positifnya lah kalau yang konten yang positif. Dari sisi rezeki iya ada, dari sisi karir ada, kerjaan ada, bahkan sampai kita meninggal pun masih ada gitu. Jadi kira-kira itu yang ada di kepala saya. Yang perlu ditekankan pada generasi muda itu adalah Anda perlu mikirin menentukan pilihan hidup sebenarnya. Anda mau hidup berapa lama sih? Mau hidup buat besok doang? Silahkan hedonisme, silahkan kebebasan. Itu kan pilihan ya. Cuman kita nggak bisa maksa semua orang, lu harus berbuat baik supaya nanti di akhirat masuk surga. Kan kita nggak bisa ngomong gitu. Di Quran juga nggak sampai kayak gitu kan. Di Quran juga ngizinin lu masuk neraka, silahkan. Ini jalannya buat masuk neraka ada. Masuk surga ada kayak gini. Cuman kan di Quran nggak pernah bilang semua orang harus masuk surga, kan nggak ada tulisan kayak gitu. Yang ada, ini ada jalan buat masuk neraka, ini ada jalan masuk surga. Silahkan dipilih yang mana. Kira-kira gitu kan, kalimatnya kan kira-kira gitu ya. Jadi ya itu pilihan hidup lah. Orang mau masuk yang mana, mau karir yang mana yang mau diambil gitu ya. Mau yang bebas hedonisme segala macam, atau mau yang lebih positif, yang lebih baik. Itu pilihan sih sebenarnya. Jadi kalau saya sih, ya udah bergaul lah dengan teman-teman yang memang positif, supaya kita karirnya bagus, rezekinya bagus, semuanya bagus. Kalau ada teman-teman yang memang milihnya buat senang-senang sesaat, ya mudah-mudahan melihat teman-teman yang lain yang lebih positif ini akan berubah pikirannya. Cuman kalau tidak mau berubah juga, jangan salahkan teman-teman yang seperti itu. Dan jangan khawatir, saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman yang sesaat ini hidup sih, cuman kayaknya hidupnya di hari tuanya sih kelihatan nggak sewarna-warni orang-orang yang mungkin dulunya biasa aja tapi positif terus. Jadi yang positif ini lebih langgeng gitu ininya, kehidupannya. Beberapa teman saya sudah, ini saya karena saya udah lebih tua dari Anda semua ya. Jadi beberapa teman saya udah ada yang pensiun, udah gitu di rumah nganggur, udah gitu bengong mau ngapain nggak tahu dah. Gitu udah sampai kayak gitu. Untungnya nggak ada yang sampai jatuh banget. Tapi kalau saya lihat teman-teman istri saya, sebagian ada yang udah sampai jatuh banget gitu ya. Jadi ada yang bisa sampai jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Jadi ya begitulah dunia. Jangan berpikir bahwa kita bisa hedonisme selamanya, kita bisa bebas selamanya. Kita harus berpikir panjang banget, kalau bisa berpikir 2-3 kali sebelum melakukan sesuatu. Tapi yang jelas adalah sesuatu yang positif akan lebih akan lebih langgeng, lebih dampak bagus buat kita semua sih. Intinya itu aja sih. Kalau saya jadi intinya ya udah bergabunglah teman-teman yang positif-positif ini, berusaha berbuat sesuatu yang baik. Kalau teman-teman yang lain bisa gabung, syukur. Kalau nggak mau gabung dan mau tetap bebas dari hedonisme, ya udah biarin aja, mau diapain, mau diomongin juga susah. Itu kan udah kadang-kadang udah kupingnya udah pada tuli, matanya dibikin buta, nggak bisa lihat. Ya udah nggak bisa lihat, maksudnya bukan buta beneran ya maksudnya. Tapi ya udah nggak bisa diapain sih. Kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran buat semangat lah buat Sinta Juwita di Bandung, juga Mas Rohmat Hidayat. Ini kayaknya orang ini juga nih, orang Sunda juga nih. Oke, supaya kita bisa positif gitu. Terima kasih.